Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Sahabat cerdas, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem tata surya, di mana materi ini ada di tingkatan kelas 7 SMP atau MTS. Sahabat cerdas, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita simak video ini bersama-sama. Sahabat cerdas, apakah bumi bergerak? Jika bumi bergerak, apakah kamu juga ikut bergerak? Mengapa musim di setiap negara berbeda? Inilah yang akan kita cari tahu jawabannya di materi pembelajaran kita kali ini. Apakah bumi bergerak? Betul sekali, ternyata bumi itu bergerak loh, dan bumi memiliki dua gerakan, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi melalui titik porosnya. Apa akibat dari rotasi bumi ini? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang kelima adalah pembelokan arah arus laut. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, di mana matahari merupakan pusat dari sistem tata surya kita. Apa akibat dari revolusi bumi ini? 1. Gerak semu tahunan matahari. Kedua, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya perbedaan musim. Dan yang keempat adalah terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Kalau bumi bergerak, apakah kita juga ikut bergerak? Tentu saja kita ikut bergerak. Tapi kenapa kita tidak merasakan pergerakan dari bumi? Karena kita tertarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga kita tidak akan merasakan pergerakan dari bumi, baik itu pada saat bumi berotasi maupun berevolusi. Mengapa musim di setiap negara berbeda? Di setiap negara memiliki musim yang berbeda karena adanya revolusi bumi. Dan ini adalah gambaran tentang perbedaan musim di berbagai belahan yang ada di bumi. Dan untuk lebih memperdalam pemahaman
Sahabat cerdas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat cerdas, ternyata pembagian musim yang ada di bumi itu ada waktunya juga loh. Yang pertama, tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Di belahan bumi utara mengalami musim semi. Siang hari lebih lama daripada malam harinya. Sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam harinya. Yang kedua, tanggal 21 Juni sampai 23 September. Di belahan bumi utara mengalami musim panas karena posisi matahari berada di utara. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Yang ketiga, tanggal 23 September sampai 22 Desember. Di belahan bumi utara mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam harinya. Sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim semi dan siang hari lebih panjang daripada malam harinya. Dan yang keempat, tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim panas karena matahari berada di posisi paling selatan. Sahabat cerdas, inilah penjelasan perbedaan musim di berbagai belahan yang ada di bumi. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia, tempat kita berada? Karena negara kita Indonesia berada di garis ekuator atau di garis khatulistiwa, makanya di Indonesia hanya dikenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sahabat cerdas, untuk melatih pemahaman kita tentang materi tata surya, yuk kita sama-sama mengerjakan kuis yang ada di link berikut ini. Atau sahabat cerdas bisa lihat di deskripsi video ini. Sahabat cerdas, demikianlah materi pembahasan kita hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, dan tetap di channel yang sama, yaitu Ruang Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.